selalu setia. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mari kita mengawali saat teduh kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, sungguh kami bersyukur buat setiap anugerah yang Engkau telah nyatakan bagi hidup kami. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk penebusan yang Tuhan telah kerjakan bagi kami. Hari ini kami datang kepadamu, kami rindu mendengar suaramu, nyatakan kembali isi hatimu. Mari Tuhan, urapan-Mu turun atas setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, bahkan seluruh umat-Mu yang bersama-sama untuk melakukan saat teduh. Kiranya berkat-berkat Tuhan turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam saat teduh pada hari ini saya rindu untuk kita bersama-sama kembali mempelajari nama-nama Allah. Dan hari ini kita sampai kepada nama Allah yang ke-8. Mari kita membuka dalam kitab Ulangan pasal yang keempat ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mempelajari nama Allah yang ke-8, yaitu El-Rahum, Allah Maha Penyayang. Di dalam kitab Ulangan pasal yang keempat ini adalah nasihat Musa yang disampaikan kepada bangsa Israel. Musa memberikan nasihat kepada bangsa Israel agar mereka memelihara hukum-hukum Tuhan, agar mereka tetap menjaga kebenaran, tetap perintah-perintah yang Musa sampaikan mereka pegang dengan teguh. Musa menginginkan agar bangsa Israel setia kepada Tuhan, sedikit pun jangan sampai mereka menyimpang dari kebenaran firman-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain itu Musa juga mengingatkan akan kasih setia Tuhan yang telah memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, dan menghantar mereka untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selain Musa memberikan peringatan kepada bangsa Israel, Musa juga meminta kepada bangsa Israel agar mereka jangan melupakan karya-karya Tuhan. Mereka jangan melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah diperbuat sepanjang perjalanan. Ada banyak kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Ketika mereka kehausan, mereka membutuhkan air dan Allah memberikan air. Ketika mereka membutuhkan makanan, setiap pagi Allah mengirim mana agar seluruh bangsa Israel dapat menikmati makanan. Bahkan dalam perjalanan Allah juga memberikan perlindungan di siang hari dan terang pada malam hari. Dengan tiang awan, maka bangsa Israel dapat berjalan melalui teriknya padang gurun. Dan dengan tiang api, maka bangsa Israel tidak pernah kegelapan ketika malam itu datang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah nyatakan, semua pertolongan-pertolongan yang Tuhan telah berikan kepada bangsa Israel, di ujung hidup Musa kembali mengingatkan agar bangsa jangan lupakan kebaikan Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang begitu sayang kepada bangsa Israel, Tuhan yang begitu mengasihi bangsa Israel, supaya bangsa Israel jangan melupakan kebaikannya. Dan akhirnya Musa mendorong kepada bangsa Israel bahwa Allah yang telah memimpin dan menyertai perjalanan mereka, maka Allah yang sama yang akan menyertai mereka untuk merebut tanah perjanjian. Itulah sebabnya Musa mendorong bangsa Israel, memperingatkan bangsa Israel agar jangan takut untuk memasuki tanah perjanjian. Sebab malaikat berkata, Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang.
Musa meyakinkan bangsa Israel bahwa Allah yang menyertai mereka adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang menyertai mereka adalah Allah penyayang. Dialah El Rahum. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan yang kita tempuh bukan perjalanan yang mudah. Seperti bangsa Israel melewati padang gurun, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan. Tapi hari ini mari kita mengingat kembali bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah El Rahum. Dia adalah Allah penyayang. Dari kisah ini, khususnya ayat yang sudah kita baca, maka kita melihat dua karakter Allah El Rahum, Allah yang maha penyayang. Yaitu yang pertama, Allah yang maha penyayang adalah Allah yang setia dan tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau. Kembali saya bacakan ayat ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang penyayang. Apa yang dikerjakan sebagai Allah yang penyayang? Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau. Saudara-saudaraku, inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Bahwa Allah yang setia, Allah akan tetap menyertai perjalanan bangsa Israel. Karena Dia penyayang, maka Dia tidak akan pernah meninggalkan bangsa Israel. Karena Allah itu penyayang, maka Allah akan setia untuk terus menyertai perjalanan bangsa Israel sampai mereka memasuki tanah Kanaan. Allah yang setia tidak hanya menemani mereka di waktu-waktu suka, tetapi karena kasih sayangnya yang besar, Dia menyayangi baik pada waktu suka maupun pada waktu duka, baik dalam keadaan-keadaan aman, bahkan di tengah-tengah tantangan. Yakinlah bahwa Allah akan selalu menyayangi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia bisa memberikan kasih sayang kepada kita, tetapi kasih sayang manusia sangat terbatas. Dalam keadaan-keadaan yang baik, kita akan kelimpahan dengan kasih sayang. Kalau hidup kita diberkati, kita maju, kita sukses, kita banyak duit, maka banyak orang yang cinta kepada kita. Tetapi siapa yang mau peduli ketika kita jatuh? Siapa yang mau mengerti ketika kita habis-habisan? Ketika kita sudah tidak punya apa-apa, adakah orang yang mengasihi kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hari ini ingatlah, kita punya El Rahum, Allah yang penyayang. Bahkan Alkitab berkata, sekalipun ibumu menolakmu, sekalipun ayahmu dan ibumu menolakmu, tetapi aku sekali-kali tak akan menolak. Tuhan menerima kita karena Dia adalah penyayang. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita apapun keadaannya, sebab Dia adalah penyayang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tak dapat menyangkali diri. El Rahum adalah Allah yang penyayang. Karena Dia penyayang, maka tidak mungkin Dia tidak akan menyayangi kita. Bahkan ketika kita tidak setia, kita melawan, kita melukai hati Tuhan, kita berbuat salah kepada Tuhan, maka itu pun bukan menjadi alasan bagi Tuhan untuk Dia tidak menyayangi kita. Kasih sayangnya yang besar telah dibuktikan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Bapa yang penuh kasih sayang itu telah memberikan anaknya kepada kita, supaya kita manusia yang berdosa mendapat keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita alami hari-hari ini, keselamatan yang sudah kita nikmati, kiranya itu meneguhkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah benar-benar sebagai Allah penyayang. Kalau hari-hari ini engkau sedang dalam keadaan yang terpuruk, engkau sedang dalam keadaan kesendirian, engkau sedang diliputi dengan kesepian, tidak ada orang yang memperhatikan engkau, tapi dengar firman Tuhan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah El Rahum. Dia Allah penyayang. Kasih sayang manusia punya batasan, tetapi kasih sayang Allah tidak akan pernah berhenti bagi orang-orang yang dikasihinya. Itulah sebabnya tegakkan kepalamu dan pandanglah ke depan, bahwa kasih sayangnya akan selalu menyertai kita. Kasih sayangnya tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Kasih sayang manusia ada batasnya. Kasih sayang manusia bisa berhenti. Kasih sayang manusia bisa berubah.
Tetapi kasih sayang Allah tidak akan pernah berubah. Keadaan bisa berubah, musim bisa berganti, tapi kasih sayang Allah akan tetap kekal abadi. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur buat kasih sayangnya yang diberikan kepada kita. Kita percaya di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, kita masih punya Tuhan yang mengasihi kita. Dia El-Rahum, Dia mengasihi, Dia menyayangi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua kita melihat bahwa karakter dari Allah El-Rahum, Allah penyayang. Allah yang penyayang tidak akan melupakan perjanjian yang telah diikrarkannya. Karena Dia penyayang, maka Dia tidak akan pernah melupakan janji-janjinya yang telah diikrarkan kepada kita. Ada banyak kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Ada ribuan janji, jutaan, miliaran janji yang kita dapatkan dari Alkitab ini. Dan satu pun Dia tidak akan pernah mengingkari. Kita Bilangan pasal 23 ayat 19 berkata demikian. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Perhatikan, masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudaraku, Allah bukanlah manusia. Manusia bisa ingkar janji, tetapi Allah selalu menepati. Manusia bisa lupa, tetapi Allah tidak akan pernah lupa dengan janjinya. Yakin dan percaya, Allahum, Allah penyayang. Dia akan menyayangi kita apapun keadaan kita. Dia tidak akan menolak kita dan Dia tidak akan membiarkan kita. El-Rahum adalah Allah penyayang. Saya mau pastikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun keadaan kau pada hari ini, percayalah Tuhan mengasihimu, Tuhan menyayangimu lebih daripada siapapun yang engkau kenal, lebih daripada siapapun yang mengasihi engkau. Kasih-Nya nyata atas hidupmu. Engkau yang sedang dalam kelemahan, percayalah ada Tuhan yang mengasihi engkau. Engkau yang dalam kesendirian, percayalah adalah Allah El-Rahum, Allah menyayangi engkau. Hari ini Allah ingin memelukmu karena Dia adalah Allah penyayang. Hari ini Tuhan ingin menghapus air matamu sebab Dia adalah penyayang. Hari ini Dia ingin menolongmu karena Dia adalah Allah penyayang. Apapun keadaanmu, yakinlah El-Rahum, Allah penyayang. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah El-Rahum, Allah Maha Penyayang. Terima kasih buat kasih sayang-Mu yang telah kami alami. Terima kasih buat kasih sayang-Mu yang Engkau nyatakan dengan memberikan anak-Mu bagi kami. Sehingga kami orang-orang yang seharusnya binasa, tetapi kami diselamatkan oleh karena kasih sayang-Mu. Bapa, kami percaya kasih sayang-Mu akan kekal abadi dalam hidup kami. Kasih sayang Tuhan tidak akan pernah berhenti di dalam hidup kami. Itulah sebabnya dari tempat ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan saat teduh ini. Mari Engkau berkati hidup mereka. Nyatakan kembali kasih sayang-Mu supaya kami menjadi kuat dan tegak di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu dan teruslah Engkau berbicara melalui kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.